Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan puasa yang ketiga. Betul ya? Kedua. Korupsi satu. Baru 2 hari sudah korupsi satu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat. Artinya kita masih disayang Allah. Diberi nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling besar untuk kita di dunia. Dan nikmat yang paling besar di akhirat adalah Islam dan iman. Terkait dengan ibadah puasa, di dalam agama kita, ibadah puasa itu sangat menarik. Bahkan tidak ada menarik bagi umat Islam, tapi menarik bagi kalangan nonis. Sehingga banyak kajian-kajian yang dilakukan untuk meneliti manfaat ibadah puasa. Tapi itu adalah faedah. Sedangkan puasa sendiri adalah kewajiban bagi umat Islam, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bahkan puasa itu sudah diwajibkan sebelum umat Islam. Jadi ada nabi yang puasa setiap hari, puasa terus seharinya berbuka. Siapa itu? Nabi Daud. Nabi Musa insya Allah disyariatkan untuk berpuasa 40 hari. Di dalam agama Nasrani itu juga disyariatkan untuk berpuasa. Tapi yang istiqomah menjalankan perintah puasa itu adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimahullah, puasa mempunyai keutamaan yang luar biasa bagi siapa yang menjalankan puasa dengan benar, dengan malamnya melakukan ibadah tarawih, maka dosa-dosanya akan diampuni. Pahala puasa sendiri ditingkatkan atau dilipatkan 10 kali sampai 700 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, jangan sampai kita melalaikan satu tugas, satu perintah apabila kita masih punya orang tua. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, orang yang rajin berpuasa, rajin sholat, dan rajin bersedekah, namun kalau melalaikan orang tuanya dan sampai durhaka, maka pahalanya akan hangus. Pada zaman Rasulullah SAW ada satu kisah yang menarik untuk kita simak. Pada masa itu ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah sahabat yang sangat rajin berpuasa. Puasanya bagus, sholatnya juga baik, kemudian juga suka sekali bersedekah. Pada suatu ketika seorang ahli ibadah ini jatuh sakit, Bapak Ibu rahimahullah. Sakit, dan sakitnya lama tidak kunjung sembuh. Karena khawatir, istrinya menyuruh seseorang
memerintahkan seseorang untuk menemui Rasulullah SAW. Maka berangkatlah utusan itu kepada Rasulullah SAW. Utusan ini menyampaikan, ya Rasulullah, Alqamah sakit sudah lama dan tidak kunjung sembuh. Maka datanglah Anda untuk melihat kondisinya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Bilal bin Rabah dan seorang sahabat yang lainnya berdua mendatangi rumah Alqamah. Sebelumnya Rasulullah memerintahkan supaya sesampainya di rumah Alqamah untuk mentalkin Alqamah dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah sahabat yang satu ini dengan Bilal bin Rabah sampai di rumah Alqamah dan melihat kondisi Alqamah yang sangat kritis, maka ditalkinlah Alqamah, dibisiki dengan kalimat la ilaha illallah. Namun yang mengherankan, Alqamah yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lidahnya kaku, lidahnya keluh. Kemudian utusan Rasulullah itu kembali kepada baginda Rasulullah SAW dan melaporkan, wahai Rasulullah, kondisi Alqamah sangat memprihatinkan. Kondisinya sudah sangat kritis, lama sakit dan tidak bisa berucap la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW menanyakan, apakah Alqamah ini masih mempunyai orang tua? Sahabatnya menjawab bahwa Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk memanggil ibunya atau menyampaikan pesan kepada ibu Alqamah. Bersamanya di rumah ibu Alqamah, Bilal bin Rabah menyampaikan pesan Rasulullah, wahai ibu Alqamah, panjenengan kalau masih kuat berjalan, diaturi sowan datang Rasulullah SAW. Tapi kalau panjenengan keberatan, Rasulullah akan datang ke rumah panjenengan untuk mengonfirmasi keadaan Alqamah. Si ibu menjawab, aku lebih berhak datang kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah ibu yang sudah tua ini ke hadapan Rasulullah SAW. Setelah bertemu, Rasulullah bertanya, wahai ibu Alqamah, ceritakan kepadaku dan jangan bohong, bagaimana sebenarnya kondisi Alqamah itu? Ibunya menjawab, ya Rasulullah, Alqamah itu seorang yang ahli puasa, sholatnya bagus dan suka bersedekah. Apalagi jangan ditutup-tutupi, jangan bohong, karena kalau kamu bohong akan datang wahyu kepadaku dan memberitahu bahwa kamu bohong. Ibu Alqamah melanjutkan, namun demikian ibu Alqamah itu lebih menyayangi istrinya dan durhaka kepadaku. Maka Rasulullah meminta kepada ibunya untuk meridhoi, mengikhlaskan sikap Alqamah tersebut. Sayangnya ibu Alqamah ini sudah begitu sakit hatinya karena dibiarkan oleh Alqamah, maka tidak mau memaafkan Alqamah. Maka Rasulullah memerintahkan, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar dan ambil Alqamah. Ibunda Alqamah bertanya, wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu? Aku akan bakar Alqamah di hadapanmu. Inilah ibu, bapak ibu rahimahullah, ya, bagaimana kondisi sakit hatinya seorang ibu tidak akan tega kalau anaknya sampai menderita. Maka Alqamah berkata, wahai Rasulullah, aku memaafkan Alqamah. Setelah aku meridhoi Alqamah, aku memaafkan Alqamah. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal dan
seorang sahabat tadi untuk kembali datang ke rumah Alqamah untuk mentakin Alqamah. Setelah kembali maka Alqamah ditakin la ilaha illallah dan bisa mati dengan mudah. Bapak Ibu rahimahullah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah tersebut? Meskipun kita ahli ibadah, puasa kita baik, maka kalau kita masih mempunyai orang tua, maka kita tidak boleh sampai melukai hati orang tua kita. Bagi ibu-ibu, ya, kalau panjenengan mempunyai suami dan suami panjenengan ngopeni ibunya yang sudah renta, maka jangan dicemburui. Karena kalau bisa malah didorong. Kalau panjenengan mendorong suami untuk ngopeni ibu, maka panjenengan sudah mendorong suami untuk berbuat kebaikan. Jadi sekali lagi, birrul walidain itu adalah kewajiban, dan kalau itu tidak dilaksanakan, kalau kita durhaka kepada orang tua, bagaimanapun baiknya ibadah kita kepada Allah, maka dosa itu akan hangus kalau kita durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan satu kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk berbuat baik kepada orang tua, bagi ibu-ibu supaya mendorong suaminya untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya, lebih-lebih kepada ibundanya. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita lanjutkan dengan salat witir 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.